Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya I Gusti Agung Gedijaya Mahatma Nugraha dengan nomor induk mahasiswa 191020081, nomor absen 21 dari program studi Administrasi Perhotelan kelas C semester 6 angkatan 2019. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan terkait bagaimana pengoperasian suatu sistem informasi suatu hotel dari sistem input sampai dengan outputnya. Nah, untuk sistem atau aplikasi yang saya gunakan di sini adalah Armadillo. Armadillo di sini adalah suatu aplikasi PMS atau Property Management System yang terbagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah Armadillo Hotel, yang kedua adalah Armadillo Resto, dan yang ketiga adalah Armadillo Accounting Back Office. Nah, mengapa saya di sini menggunakan Armadillo? Karena yang pertama, Armadillo itu suatu aplikasi yang gratis dalam pengunduhannya. Yang kedua, aplikasi Armadillo ini tidak terbatas terkait penginputan nomor kamar dan juga jumlah tamu. Yang ketiga, aplikasi Armadillo ini sudah terbilang cukup lengkap untuk sebuah sistem pengoperasian sebuah hotel. Dan yang keempat, aplikasi Armadillo ini dapat terintegrasi atau terhubung antara satu aplikasi Armadillo dan juga aplikasi Armadillo lainnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, pertama tentu untuk mengoperasikan sistemnya kita harus punya aplikasinya dulu ya. Jadi kita di sini akan menggunakan Chrome untuk mendownloadnya. Kita bisa ketik di sini download Armadillo. Kemudian kita klik yang paling atas, yang free download Armadillo Software Hotel. Nah, di sini sudah terdapat 3 jenis aplikasi Armadillo. Yang pertama itu Armadillo Hotel, kemudian Armadillo Accounting, dan juga Armadillo Resto. Nah, di sini kita download ketiganya dengan cara klik di masing-masing. Nah, kita bisa lihat di sini sudah selesai di-download. Kita tinggal mengikuti proses downloadnya saja. Nah, di sini saya sudah memiliki 3 jenis aplikasi Armadillo, yaitu Armadillo Hotel, Armadillo Resto, dan juga Armadillo Accounting. Jadi di sini saya akan mulai dengan Armadillo Hotel terlebih dahulu. Kita bisa klik yes. Nah, ketika muncul pop-up seperti ini, kita akan klik login di sini. Nah, kemudian akan muncul pop-up untuk memasukkan username dan juga password. Kita tinggal klik OK. Nah, dan ini akan menghantarkan kita untuk masuk ke aplikasi Armadillo-nya. Jadi untuk pertama kali ketika kita membuka aplikasi ini, di sini masih belum ada tulisan nama hotelnya. Di sini kebetulan saya sudah men-settingnya menjadi Emerald Villas and Suite. Untuk mengganti nama hotelnya, kita bisa klik di sini di bagian kanan kiri atas, yaitu menu. Kemudian masuk ke setup dan klik nama hotel. Nah, di sini kita bisa mengganti identitas hotelnya mulai dari nama, alamat, telepon atau fax, type bintang, dan juga jumlah kamar yang dimasukkan. Kita bisa klik simpan. Setelah itu data sudah simpan, oke. Nah, kemudian kita bisa menambahkan kamar yang akan kita masukkan ke hotel. Kemudian di sini kita klik setup, kemudian kamar. Kemudian kita bisa klik di sini terkait tipenya dulu. Nah, di sini kebetulan saya sudah menginput di sini terkait tipe kamarnya. Kita bisa input yang baru di sini kalau kita ingin menginput yang baru dengan cara di sini klik isi baru. Nah, kemudian untuk kodenya di sini kita bisa klik misalnya Junior Suite, kita bisa klik di sini JSK. Kemudian untuk harganya bisa kalian letakkan di sini. Kemudian untuk tipenya kita di sini masukkan namanya itu Junior Suite. Dan juga fasilitasnya kalian bisa masukkan di sini. Mungkin itu ada double bed atau teras dan segala macamnya. Kemudian kalau kalian ingin mengisi gambar kamar, kalian bisa masukkan di sini. Kalian bisa klik folder yang kalian ingin tuju. Kemudian kalian bisa klik simpan untuk jika kalian ingin menyimpan. Kemudian kembali, kalian juga di sini bisa setup terkait lokasi dan juga nomor kamar dan juga denah letak kamar. Untuk lokasinya, kalian bisa lihat di sini, kalian bisa isi baru. Kemudian untuk kodenya, misalnya dia berada di wing 1 lantai 1, kita bisa klik 11 mungkin. Untuk lokasinya kalian bisa klik di sini wing 1 lantai 1 seperti itu. Untuk file denah mungkin kalian kalau ada kalian bisa klik juga di sini dan insert untuk filenya. Kemudian kalau kalian ingin menyimpan, klik simpan.
Kemudian kita kembali lagi untuk menginput terkait nomor kamarnya. Nah, di sini sudah bisa lihat, sini saya sudah memiliki beberapa nomor kamar. Sama juga seperti tadi, ketika kita ingin mengisi yang baru, kita bisa klik isi baru, kita bisa klik nomor kamar, misalnya 1101 yang sesuai dengan tadi, di mana 11 di sini yang dimaksudkan adalah wing 1 lantai 1 dengan nomor kamar di sini 1. Seperti itu. Jadi tipenya di sini kita bisa klik di sini ada ESK atau Executive Suite, JSK atau Junior Suite, kita bisa klik salah satu, misalnya kita JSK, kita bisa pilih. Kemudian harganya di sini saya sudah menetapkan tadi adalah 1 juta, kalian bisa atur sesuai yang tadi. Kemudian untuk lokasi juga di sini di mana 11 itu adalah wing 1 lantai 1. Kita bisa klik di sini pilih. Nah, ketika sudah lengkap kalian bisa simpan di sini. Saya kembali. Nah, itu untuk pengaturan awal dari Armadillo hotelnya. Kemudian kita akan masuk ke departemen front office. Nah, di sini kita akan mulai dari departemen front office. Jadi, departemen front office yang fungsinya adalah untuk memasukkan reservasi atau bookingan dari tamu. Jadi, itu dapat dilakukan di menu booking di sini. Kita bisa klik, kemudian isi baru. Nah, di sini sudah dapat dilihat ini form untuk mengisi data calon tamu. Kita bisa lihat di sini pertama untuk travel agentnya kita bisa mungkin di sini klik publish saja. Kemudian untuk reservasi ini adalah tanggal mereka melakukan reservasi. Jadi segini di sini contohnya itu tanggal 20 bulan 6. Kemudian untuk tanggal check-in di sini juga contohnya itu tanggal 20. Kemudian untuk check out-nya tanggal 21. Kemudian untuk lama menginap di sini contohnya adalah 1 malam. Kemudian untuk jumlah kamarnya kita ambil contoh di sini 1 kamar saja. Kemudian untuk jumlah tamu per kamarnya itu 2 orang. Kita diamkan saja di sini. Kemudian untuk tempat lahirnya kita bisa diisi di sini. Saya ambil contoh di sini Bali. Untuk agamanya saya ambil contoh di sini Kristen. Kemudian untuk segmentasi di sini yaitu segmentasi tamu tersebut apakah ia berasal dari corporate atau perusahaan atau education institution dan lain-lain. Kita di sini klik corporate saja sebagai contoh. Untuk pekerjaan jika ada kalian bisa isi di sini, kemudian maksud kunjungannya kalau ada dan juga kewarganegaraannya kalian bisa isi di sini. Kemudian untuk data tamunya yang lainnya kita bisa isi di sebelah kanan di sini yaitu terkait nama. Kita ambil contoh di sini John Sena, kita ambil contoh. Kemudian untuk alamatnya kita ambil contoh di New York Street misalnya. Kemudian untuk kotanya New York. Untuk ID yang mereka serahkan mungkin apakah itu KTP atau SIM, password dan lain-lainnya. Kita ambil contoh di sini paspor mungkin nomor ID-nya misalnya 1234. Kemudian untuk nomor teleponnya misalnya 12345. Emailnya mungkin www@gmail.com. Nah, untuk data reservasi di sini kita bisa klik grupnya, bisa kita isi di sini. Kita ambil contoh di sini ABC. Nah, kemudian untuk catatan di sini yaitu terkait special request dari tamu. Mungkin tamu tersebut alergi terhadap debu atau alergi terhadap apa, kita bisa isi di sini. Saya mungkin di sini ambil contoh yaitu alergi debu. Kita tulis di sini alergi debu. Nah, kemudian untuk status ini kita bisa di sini apakah dia itu walk-in guest atau dia memberikan deposit, itu kita bisa klik di sini atau confirm. Kita klik confirm saja. Kemudian kalau sudah lengkap semuanya, kita bisa klik simpan. Jadi kita bisa klik yes. Data sudah di copy, yang artinya data tamu tersebut sudah masuk. Nah, kita bisa di sini yang berwarna hijau yaitu John Cena yang sudah terkonfirmasi terkait reservasinya. Kemudian untuk ketika kita ingin men-check-in-kan kamar ini, kamarnya John Cena ini, kita harus blok kamar terlebih dahulu. Kita bisa blok kamarnya, mungkin kita blok ke kamar nomor 1005 ini yang paling atas, yaitu bertipekan TVK atau The Villa. Ini kita bisa klik, lihat di sini lokasinya sudah di lokasi 10, kemudian statusnya juga sudah harus VC yaitu vacant clean, yang artinya kamar tersebut kosong dan sudah bersih. Kita bisa klik pilih. Nah, di sini kita bisa lihat kamarnya sudah diblok di kamar nomor 1005. Lalu kemudian kita bisa check in ke kamar tamu tersebut.
apakah check-in kamar 1005, kita klik yes. Kita klik yes dan check-in sudah berhasil. Kita bisa keluar di sini dan masuk ke guest in house. Kita bisa lihat di sini nama John Cena sudah masuk ke dalam guest in house atau tamu yang sudah ada di dalam hotel. Nah, kemudian ketika mungkin si John Cena ini sudah menginap selama 1 hari, kemudian ia ingin melakukan extend. Kita bisa klik di sini di bagian extend atau early checkout. Kita bisa tambah di sini perubahan di sini 1 hari, tambahan 1 hari. Jadi di sini ada keterangan extend. Jika ingin simpan, kita klik simpan di sini. Kemudian kita keluar. Nah, ketika tamu tersebut sudah ingin keluar dari hotel atau ingin check out, kita bisa klik menu kasir di sini. Nah, kita bisa klik di sini John Cena yang ingin check out. Kita bisa di sini klik check out. Di sini kita bisa pastikan sisa tagihannya itu adalah Rp0, yang artinya tagihannya sudah lunas. Baru kita akan check out tamu tersebut. Check out kamar 1005, kita klik yes. Yes. Nah, di sini John Cena sudah terblok merah di sini, artinya tamu tersebut sudah check out. Nah, kemudian kita akan lanjut ke departemen housekeeping. Jadi, untuk departemen housekeeping umumnya menggunakan menu housekeeping ini yang berwarna hijau. Kita bisa klik di sini. Nah, di sini sudah terlihat tampilan kamar tamu secara keseluruhan. Kita bisa scroll di sini untuk melihat keseluruhannya. Nah, untuk menu housekeeping ini umumnya digunakan untuk merubah status kamar yang sudah dibersihkan dari yang kotor menjadi bersih. Jadi kita ambil contoh di sini yaitu nomor kamar 1001. Kita bisa klik 2 kali di sini. Ketika sudah dibersihkan oleh room attendant, kita bisa mengganti status kamarnya menjadi OC. Kita klik di sini, ubah status. Kita bisa klik yes di sini. Dan kamar 1001 sudah berubah statusnya menjadi OC atau occupied clean. Nah, bagaimana ketika ada kamar yang tiba-tiba rusak atau tidak bisa digunakan? Nah, kita harus menggantinya menjadi status kamar OO atau out of order. Kita gunakan yang 1005, yang status kamarnya sudah kosong, tapi kotor. Kita bisa klik 2 kali di sini. Nah, kita bisa ganti statusnya menjadi OO di sini, atau out of order. Kita ubah status. Anda yakin ingin berubah status kamar 1005, kita klik yes. Nah, ketika kita ingin merubah suatu status kamar menjadi status kamar OO, kita harus memasukkan password. Sini kita masukkan passwordnya. Dan juga masukkan keterangan. Mungkin kita pakai keterangan di sini, kamar rusak, parah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah selesai memasukkan password, kalian harus menekan enter untuk kita dapat mengklik OK di sini. Nah, ketika sudah selesai memasukkan password dan keterangannya, kita bisa klik OK nanti di sini. Dan nanti status kamar akan berubah menjadi status kamar OO. Kemudian kita bisa keluar di sini. Nah, sekian penjelasan terkait sistem informasi terkait di departemen front office dan juga housekeeping. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke departemen F&B service dan juga kitchen. Nah, untuk masuk ke dalam sistem informasi F&B departemen, kita akan masuk ke aplikasi Armadillo Resto. Kita bisa klik di sini 2 kali. Nah, ketika muncul pop-up seperti ini, kita akan klik juga di sini, login di sini. Nah, ketika muncul pop-up seperti ini, kita hanya perlu klik OK. Dan ini dia tampilan awal dari Armadillo Resto. Jadi ketika ada tamu yang hendak memesan dalam restoran, kita bisa masuk ke menu kasir di sini. Kita bisa klik. Nah, kita bisa pilih nomor mejanya dahulu. Kita bisa klik di sini. Contohnya kita di sini dine in atau meja dalam satu. Kita klik meja dalam satu di sini, pilih. Nah, untuk masukkan pesanan tamu, kita bisa klik di sini menu. Di sini contohnya dia memesan banana filter di sini, kita bisa pilih. Kita bisa masukkan juga jumlahnya, misalkan dia memesan 2, kita bisa tambah di sini, lalu centang. Nah, sini sudah masuk terkait pesanannya itu banana fritter sebanyak 2 porsi.
Lalu ketika sudah selesai, kita bisa klik di sini apakah dia langsung membayar ataupun dia akan bayar nanti. Kalau kita ambil contoh di sini, tamu tersebut akan bayar nanti. Kita klik di sini pending. Apakah Anda ingin pending transaksi ini? Kita klik yes. Nah, ketika sudah, kita akan klik di sini menu ambil. Dan kita bisa klik di sini untuk pesanan tadi, yaitu di sini yang tadi. Kemudian kita klik dapur untuk memproses pesanan tadi. Kita klik yes. Nah, di sini order sudah dikirimkan ke departemen kitchen untuk diproses. Nah, untuk mencetak bill dari pesanan tamu tersebut, kita bisa klik di sini cetak bill. Dan di sini sudah bisa dilihat terkait billnya. Kita bisa cetak untuk diberikan kepada tamu. Kita bisa tutup. Jika sudah, kita bisa kembali. Nah, kita akan masuk menu waiter di sini. Jadi ketika misalnya pesanan itu sudah jadi, kita kan lihat di sini. Misalnya contoh di sini yang banana fritter di sini, ya kalau sudah jadi akan ada di sini. Kemudian untuk ketika sudah disajikan oleh waiter, kita akan klik di sini sajikan. Yes. Yang artinya menu tersebut sudah disajikan kepada tamu. Ini kita bisa kembali. Nah, sekian untuk penjelasan terkait departemen F&B service. Kemudian selanjutnya kita akan lanjut ke bagian kitchen. Nah, untuk departemen kitchen, kita bisa klik di sini menu chef. Kita bisa klik. Nah, ini adalah daftar orderan masuk yang sudah masuk ke departemen kitchen. Jadi contohnya di sini kita akan memproses pesanan banana fritter di sini. Kita bisa klik di sini proses dan klik yes. Nah, artinya banana fritter ini sudah diproses. Kita bisa lihat di sini prosesnya sudah berubah jadi Y, yang artinya yes. Kemudian ketika kita sudah selesai menyelesaikan menu tersebut, kita bisa klik di sini selesai. Yes. Dan yang artinya pesanan tersebut sudah selesai dan siap untuk diantarkan kepada tamu. Ini kita bisa klik keluar. Nah, menu lain yang bisa digunakan oleh departemen kitchen di sini yaitu menu resepi di sini. Kita bisa klik di sini. Sini ada beberapa daftar resep yang sudah ada. Ketika kita ingin memasukkan resep baru, kita bisa di sini tulis resep. Jadi kita bisa masukkan dulu kodenya, misalnya kodenya itu 123. Menu yang ingin kita buat yaitu misalnya fried rice. Untuk satu porsi. Kemudian bahan utamanya kita bisa klik di sini apa yang kita gunakan untuk memasak fried rice ini. Cara membuatnya juga kita bisa buat di sini. Kemudian jika sudah, kita bisa klik simpan. Nah, kita lihat di sini fried rice sudah masuk dalam daftar resep. Kemudian kita bisa kembali. Nah, sekian penjelasan mengenai departemen kitchen. Dan yang terakhir akan dijelaskan mengenai departemen accounting. Nah, untuk Armadillo Accounting, kita bisa klik di sini di aplikasi Armadillo Accounting. Akan muncul pop-up seperti ini. Kita bisa klik login di sini, kemudian klik OK. Nah, sedikit berbeda dari Armadillo Hotel dan juga Resto, ini adalah tampilan dari Armadillo Accounting. Jadi ada beberapa pilihan di sini yang dapat dipilih dalam menu accounting. Kita ambil contoh di sini yaitu ketika kita ingin melihat persediaan. Nah, ini adalah persediaan yang ada. Kemudian ketika kita ingin menginput persediaan baru, kita bisa klik di sini isi baru. Misalkan kode barangnya di sini kita klik 100. Nama barangnya yaitu nih
meja bundar. Kemudian untuk persediaan, kita ambil contoh di sini, kita pilih kas. Kemudian untuk pendapatannya, pendapatan utama. Kemudian HPP, kita pilih HPP. Harga belinya kita pilih di sini, contohnya 100.000. Nah, kemudian kita klik simpan. Data yang barang sudah disimpan. Kita bisa klik yes. Nah, ini adalah untuk etalasenya. Kita bisa klik simpan saja. Barang sudah disimpan. Apakah Anda ingin menyimpan barang baru? Kita klik no. Karena kita tidak ingin menambah barang baru lagi. Kita sudah lihat di sini, meja bundar sudah masuk ke dalam daftar barang. Kita klik keluar. Nah, selanjutnya ketika kita dalam accounting ingin melihat jurnal, kita bisa klik jurnal di sini. Yang sudah dapat dilihat di sini adalah jurnal yang dapat nantinya itu terisi dari transaksi yang ada dalam hotel. Baik, sekian beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait hal-hal yang dapat dilakukan di Armadillo Accounting. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai proses pengoperasian sebuah sistem Armadillo. Dari penjelasan tadi, tentu dapat kita ambil critical point atau poin pentingnya, yaitu bagaimana seorang yang bertugas untuk menginput sebuah data ke dalam sistem itu harus menjamin kebenaran dan keakuratan datanya, mulai dari primary data maupun secondary datanya. Karena itu akan berpengaruh sampai ke output dari sistem yang akan dihasilkan. Pada departemen front office, input data yang dimasukkan yaitu terkait saat melakukan reservasi, yaitu mengenai biodata dari tamu tersebut. Sedangkan outputnya yaitu hasil bookingan kamar yang dilakukan oleh tamu tersebut. Kemudian untuk departemen housekeeping, input data yang dimasukkan yaitu bagaimana merubah suatu data kamar mulai dari yang vacant dirty atau yang kotor menjadi yang bersih, atau pengubahan status kamar dari yang bersih menjadi OO atau out of order. Kemudian untuk departemen F&B service, input data yang dimasukkan yaitu terkait dari pesanan tamu mulai dari makanan, minuman sampai dengan nomor mejanya. Kemudian untuk outputnya yaitu pesanan yang akan dihantarkan kepada departemen kitchen. Lalu untuk departemen kitchen, input data yang dimasukkan yaitu penyiapan makanan tamu, kemudian juga bisa jadi untuk pengubahan suatu resep atau penambahan resep yang ingin digunakan dalam suatu kitchen atau restoran. Dan yang terakhir, untuk departemen accounting, input data yang dimasukkan yaitu terkait data pembelian, inventory, maupun transaksi lainnya. Kemudian untuk outputnya itu sendiri yaitu berupa jurnal yang berisikan data pembelian ataupun transaksi tadi yang sudah dimasukkan. Nah, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.